Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kali ini saya akan masuk ke dalam aspek yang selanjutnya, yaitu aspek pemasaran. Nah, untuk materi aspek pemasaran bisa Anda download atau Anda unduh melalui Sunan, dan Anda bisa melanjutkan untuk melihat YouTube terkait dengan bagaimana contoh laporan studi kelayakan bisnis pada perusahaan karbon, di mana saya akan mengulas terkait dengan aspek pemasarannya. Kemarin aspek pasar sudah saya ulas, bagaimana cara menulis, bagaimana cara menentukan kelayakan dari sebuah perusahaan karbon ditinjau dari aspek pasar. Apa saja yang perlu diperhatikan? Kemarin juga sudah saya sampaikan, ada beberapa pasar yang sudah kita bahas ya. Kali ini yang kita bahas aspek pemasaran. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Ini berupa contoh laporan ya. Jadi Anda punya tugas untuk menuliskan bagaimana aspek pemasaran dari UKM yang sudah Anda pilih. Jadi UKM ini akan Anda gunakan mulai dari aspek pasar sampai aspek yang terakhir. Nah, tugas Anda adalah kali ini membahas atau menganalisis usaha atau UKM Anda dari sisi pemasaran. Oke, kita mulai dulu. Jadi yang perlu kita lakukan ketika di aspek pemasaran adalah tentukan dulu segmentasi, target, dan posisi produk Anda di pasar. Nah, ini adalah produk karbon ya. Target pasarnya itu di mana? Kalau di sini di negara Korea Selatan dan Jepang. Kalau misalnya paving, itu target pasar Anda di mana? Apakah di daerah Anda sendiri, ataukah di luar provinsi, ataukah di luar Jawa? Itu tentukan dulu di sini. Nah, itu terkait dengan segmentasinya, target posisi produk Anda di pasaran. Kita urai yang pertama terkait dengan segmentasi. Apa sih segmentasi itu? Nah, oke, saya besarkan biar agak kelihatan. Untuk membedakan banyaknya pembeli karbon aktif dengan perbedaan seperti manfaat, tingkat. Nah, ini orang atau segmen yang Anda tuju itu siapa? Karbon itu yang akan beli siapa sih? Begitu juga dengan paving. Siapa segmennya? Siapa yang akan beli? Nah, sekarang yang sasarannya. Ada segmennya, ada sasarannya. Siapa sasarannya? Nah, tinggal Anda baca. Di bukunya Husein Umar itu ada. Nah, sekarang yang posisi pasarnya. Posisi pasarnya dia di mana nih? Nah, dia produk karbon yang berkualitas dan bermutu tinggi. Ini posisi pasarnya dia. Dia punya power di sini ya. Situasi persaingannya bagaimana? Produk paving Anda itu ada saingan nggak di tempat Anda? Atau ada produk lain nggak yang bisa menyaingi produk Anda? Kemudian ada sikap, perilaku, dan keputusan konsumen. Ini juga bisa Anda baca di bukunya Husein Umar. Kemudian bagaimana cara memanajemen pasarnya? Nah, juga Anda baca juga ya. Yang paling penting di sini adalah kebijakan produknya. Produk Anda itu spesifikasinya seperti apa? Tulis di sini. Paving Anda spesifikasinya itu seperti apa? Bahannya dari apa? Takarannya bagaimana? Ukurannya bagaimana? Dimensinya bagaimana? Diameternya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Itu silakan tuangkan di kebijakan produk. Oke. Kemudian penggunaan produk. Nah, produk paving Anda itu digunakan oleh siapa saja? Siapa yang akan menggunakan produk Anda? Masukkan ke dalam analisis ini. Ya, siapa saja? Kebijakan harga. Bagaimana harga paving Anda? Anda punya paving itu punya kualitas berapa?
Misalnya punya 3 kualitas, kualitas A, B, dan C. Harganya tentukan berapa. Nah, itu di kebijakan harga. Jangan sampai harganya itu tidak Anda tentukan. Jadi tentukan di awal dulu, karena Anda harus ngitung harga pokoknya juga, sehingga Anda harus tahu berapa sih harga satu paving. Jadi kalau paving itu pakainya meteran ya, bukan pakai per biji. Kebijakan promosi, Anda mau mempromosikan produk paving Anda ini di mana? Anda mau promosi di mana? Mau di IG, mau di web, mau di mana? Silahkan tulis di sini bagaimana kebijakan promosinya. Kemudian bagaimana kebijakan distribusinya? Bagaimana penyaluran produk paving Anda? Anda mau pakai agen? Anda mau mendistribusikan sendiri? Anda mau jualan sendiri? Nah, silahkan tulis di sini di kebijakan distribusi. Kebijakan distribusi yang terakhir berarti ya. Oke, jadi tahapan-tahapan tadi silahkan Anda isi, Anda analisis sesuai dengan produk masing-masing. Saya ulangi lagi ya. Segmentasinya siapa, targetnya siapa, posisinya produk Anda di mana. Nah, 3 hal harus Anda jabarkan masing-masing. Kemudian situasi persaingannya bagaimana? Kepuasan konsumennya bagaimana? Bagaimana manajemen pasarnya? Nah, bagaimana kebijakan produknya? Kemudian bagaimana penggunaan produknya? Siapa saja yang menggunakan produk Anda? Dan yang terakhir, kebijakan harga. Oh, masih ada lagi. Bukan terakhir ya, masih ada kebijakan promosi dan kebijakan distribusi. Masing-masing sudah punya UKM, masing-masing sudah punya produk. Saya ulangin lagi ya, saya ingetin lagi, produk atau UKM Anda adalah UKM yang berbasis manufaktur. Jadi masih awal pertemuan, jadi kalau Anda ada kekeliruan UMKM-nya silahkan boleh diganti. Anda harus menggunakan manufaktur. Oke, saya kira itu contoh pelaporan SKB yang harus Anda lakukan, yang harus Anda analisis, sehingga ketika di UTS ataupun di UAS Anda tidak akan kesulitan karena Anda sudah mulai mencicil tugas yang akan Anda rangkum ke dalam laporan studi kelayakan bisnis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.